Tentara Rusia disebut kalah di perang Ukraina. Ini komentar Vladimir Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat, 16 September 2022 menepis kabar serangan balasan Ukraina dengan senyuman. Putin malah memperingatkan Rusia akan bertindak lebih tegas jika pasukannya berada di bawah tekanan lebih lanjut. Berbicara dalam Shanghai Cooperation Organization di kota Samarkand, Uzbekistan, Presiden Putin menganggap invasi ke Ukraina sebagai langkah yang diperlukan untuk mencegah apa yang disebutnya rencana Barat untuk mencerai-berai Rusia. Rusia tidak terburu-buru dan tujuannya tetap tidak berubah. Sejumlah otoritas di Kiev mengumumkan kalau mereka telah meluncurkan dan melakukan sebuah operasi kontra penyerangan aktif. Kita lihat saja perkembangannya, bagaimana ini akan berakhir, kata Putin sambil tersenyum. Itu adalah komentar pertama Putin tentang kegagalan pasukannya sepekan lalu di Kharkiv, yakni sebuah wilayah di utara Ukraina. Hal ini telah mendorong kritik terbuka yang cukup tegas dari para komentator militer Rusia. Rusia menghantam infrastruktur Ukraina sebagai balasan dan Putin menyebut ada sejumlah serangan yang jadi memburuk. Di antara infrastruktur yang kena serangan Rusia adalah sebuah bendungan air dan fasilitas suplai listrik. Belum lama ini, tentara Rusia telah melancarkan pukulan yang sensitif. Mari kita asumsikan mereka sedang memberikan peringatan. Jika situasi terus seperti ini, maka serangan balasan yang diberikan akan lebih serius, kata Putin. Rusia sebelumnya secara bertahap telah mengambil alih beberapa area baru di Ukraina. Putin pun menegaskan rencana itu tidak akan tunduk pada penyesuaian. Staf umum menganggap satu hal penting, hal lain sekunder, tetapi tugas utama tetap tidak berubah, dan itu sedang dilaksanakan. Tujuan utamanya adalah pembebasan seluruh wilayah Donbas, kata Putin. Ukraina adalah negara bekas pecahan Uni Soviet yang ingin menjadi negara anggota NATO dan Uni Eropa. Tindakan Ukraina itu dipandang Moskow bisa mengancam keamanan dan pengaruh Rusia. Serangan balasan Ukraina dan pembebasan wilayah Izium dari Rusia sekali lagi menyoroti kekurangan badan intelijen Moskow untuk mengantisipasi perlawanan balik Kiev yang begitu cepat. Menurut ilmuwan peneliti senior di program studi Pusat Analisis Angkatan Laut Rusia, Michael Kaufman, Rusia mengalami kebuntuan setelah perang selama 6 bulan terakhir, sebab Moskow hanya menguasai sebagian besar timur dan selatan Ukraina, tetapi gagal membuat kemajuan lebih. Sejarawan hubungan internasional dan peneliti di lembaga Zurich yang berbasis di Paris, Pierre Grazer, menyatakan Rusia telah gagal mengantisipasi perlawanan Ukraina. Menurut seorang peneliti di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri yang berbasis di Philadelphia, Rukli, salah satu kelemahan terbesar militer Rusia adalah lambatnya menanggapi perubahan di medan perang. Lebih lanjut, Rob menyatakan, pengambilan keputusan yang masih sangat terpusat telah membuat operasi militer di medan perang menjadi lebih lambat dari yang diperkirakan. Ini kembali ke masalah yang sangat mendasar tentang kepemimpinan militer Rusia, di mana pengambilan keputusan militer Rusia masih sangat terpusat. Tambahnya, di Moskow, pakar militer Rusia Alexander Kramchikin mengungkapkan jika respon Rusia juga diperumit oleh taktik Ukraina yang meluncurkan serangan simultan. Intelijen Rusia tidak mengerti di mana tepatnya serangan balasan yang sebenarnya akan terjadi. Mobilisasi tentara Ukraina menjadi keunggulan tersendiri, ditambah lagi bantuan senjata canggih dari negara-negara barat. Tandasnya, intelijen militer Rusia benar-benar mengacaukan semuanya. Ini adalah kegagalan yang sangat besar. Terlihat sekali bahwa mereka tidak mengetahui sedikit pun soal peningkatan kekuatan Ukraina. Jelasnya seperti dimuat The Defense Post pada hari Sabtu. Sebelum perang Rusia dan Ukraina terjadi pada 24 Februari 2022 lalu, pernah ada bentrokan mematikan di benua Eropa. Pada September 2020 silam, sempat terjadi bentrokan antara Azerbaijan dan Armenia. Saat itu, terjadi perang antara Azerbaijan dan Armenia di kawasan Nagorno-Karabakh yang menyebabkan warga sipil dan militer menjadi korban.
Kira-kira ribuan orang tewas dalam bentrokan selama 6 pekan tersebut. Hampir 2 tahun berlalu, mendadak kembali terjadi bentrokan di perbatasan Azerbaijan dan Armenia pada Jumat. Dilansir dari Reuters pada Sabtu, bentrokan kembali terjadi di wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan, tempat yang sama seperti bentrokan pada 2 tahun lalu. Akibatnya, lebih dari 200 tentara dilaporkan tewas dalam bentrokan yang disebut paling mematikan itu. Pihak Armenia mengatakan ada 135 tentara Armenia yang tewas, lebih banyak dari perhitungan pekan lalu yang hanya 105 tentara. Sementara Azerbaijan melaporkan sekitar 77 tentaranya tewas, juga lebih banyak dari perhitungan pada Kamis yang hanya sebanyak 71 orang. Bentrokan antara Azerbaijan dan Armenia di tahun 2022, menurut PM Armenia Nikol Pashinyan, jumlah korban tewas mungkin akan meningkat. Ini karena dia menyebutkan pasukan Azerbaijan menyerang dan merebut pemukiman di dalam wilayah Armenia dan di luar Nagorno-Karabakh pada pekan ini. Diketahui Azerbaijan dan Armenia sudah berperang selama beberapa tahun terakhir. Mereka memang memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Akan tetapi dunia mengakui bahwa Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari Azerbaijan. Tapi wilayah ini memang dihuni oleh sebagian besar etnis Armenia. CSTO yang dipimpin Rusia tidak akan mengirim pasukannya ke perbatasan Armenia-Azerbaijan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Gabungan CSTO, Jenderal Anatoly Sidorov, kepada wartawan pada hari Kamis. "Jangan mendahului diri kita sendiri," kata Sidorov ketika ditanya apakah CSTO sedang mempertimbangkan untuk mengirim militernya untuk membantu menstabilkan wilayah perbatasan Azerbaijan-Armenia yang baru-baru ini mengalami peningkatan ketegangan. Menurutnya, seluruh anggota CSTO sepakat bahwa konflik Armenia-Azerbaijan harus diselesaikan melalui jalur diplomasi. Pada 13 September, Kepala Negara kita dengan suara bulat menyatakan bahwa masalah yang ada antara Republik Armenia dan Azerbaijan ini harus diselesaikan dengan metode politik dan diplomatik, kata sang jenderal. Ia menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer aliansi tidak dan akan tidak dibahas dalam waktu dekat. Ketegangan antara Yerevan dan Baku mereda awal pekan ini ketika mereka saling menuduh menghasut kekerasan setelah bentrokan di perbatasan antara kedua negara mengakibatkan kematian puluhan tentara dari kedua belah pihak. PM Armenia Nikol Pashinyan sebelumnya juga mengatakan bahwa dirinya sudah meminta bantuan militer dari CSTO. Ia mengklaim bahwa pasukan Azerbaijan telah merebut bagian dari wilayah kedaulatan negaranya dalam beberapa hari terakhir. CSTO yang dipimpin Rusia tidak akan mengirim pasukannya ke perbatasan Armenia-Azerbaijan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Gabungan CSTO, Jenderal Anatoly Sidorov, kepada wartawan pada hari Kamis. "Jangan mendahului diri kita sendiri," kata Sidorov ketika ditanya apakah CSTO sedang mempertimbangkan untuk mengirim militernya untuk membantu menstabilkan wilayah perbatasan Azerbaijan-Armenia yang baru-baru ini mengalami peningkatan ketegangan. Menurutnya, seluruh anggota CSTO sepakat bahwa konflik Armenia-Azerbaijan harus diselesaikan melalui jalur diplomasi. Pada 13 September, Kepala Negara kita dengan suara bulat menyatakan bahwa masalah yang ada antara Republik Armenia dan Azerbaijan ini harus diselesaikan dengan metode politik dan diplomatik, kata sang jenderal. Ia menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer aliansi tidak dan akan tidak dibahas dalam waktu dekat. Ketegangan antara Yerevan dan Baku mereda awal pekan ini ketika mereka saling menuduh menghasut kekerasan setelah bentrokan di perbatasan antara kedua negara mengakibatkan kematian puluhan tentara dari kedua belah pihak. PM Armenia Nikol Pashinyan sebelumnya juga mengatakan bahwa dirinya sudah meminta bantuan militer dari CSTO. Ia mengklaim bahwa pasukan Azerbaijan telah merebut bagian dari wilayah kedaulatan negaranya dalam beberapa hari terakhir.